Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi surat lamaran pekerjaan. Kita awali surat lamaran pekerjaan itu dari definisi. Definisi surat lamaran pekerjaan adalah sebuah surat yang isinya merupakan permohonan untuk dapat bekerja di suatu lembaga, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, seperti perusahaan, pabrik, yayasan, dan berbagai lembaga yang membuka lapangan pekerjaan. Itu kurang lebih definisi dari surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu saya jelaskan dulu secara garis besar, yang namanya surat lamaran pekerjaan itu dibagi dua. Yang pertama, ada surat lamaran pekerjaan atas dasar informasi. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan atas dasar inisiatif sendiri. Pada prinsipnya, kedua mode surat lamaran pekerjaan ini sama, ya, terutama bagian selanjutnya. Yang membedakan antara surat lamaran pekerjaan atas dasar inisiatif dengan informasi, yaitu terutama di bagian awal, yaitu di bagian alinea pertama. Jadi dalam surat lamaran atas dasar informasi, baik itu sumbernya dari surat kabar, dari majalah, dari televisi, dari radio, ataupun dari orang yang bisa dipercaya sebagai sumber informasi. Dalam surat lamaran pekerjaan atas dasar informasi, redaksi awal setelah dengan hormat, setelah salam pembuka, kita menulisnya itu berdasarkan atau dengan hormat, berdasarkan informasi yang saya terima atau berdasarkan informasi yang saya baca, berdasarkan informasi yang saya dengar dari, sebutkan sumbernya di sana. Apakah dari surat kabar, misalnya kita sumber informasi dari surat kabar Pikiran Rakyat, maka di sana dicantumkan berdasarkan informasi yang saya baca dari surat kabar Pikiran Rakyat hari Senin misalnya tanggal sekian bulan sekian tahun sekian, bahwa PT titik-titik membuka lowongan pekerjaan untuk ditempatkan di bidang titik-titik. Jadi pada bagian awal, alinea pertama, surat lamaran pekerjaan atas dasar informasi, redaksinya kurang lebih seperti itu. Nah, sementara untuk surat lamaran pekerjaan atas dasar inisiatif sendiri, jadi surat lamaran pekerjaan atas dasar inisiatif itu kita tidak menerima informasi dari siapapun, baik informasi secara tertulis, ataupun kita melihat, mendengar, tidak. Tapi ini inisiatif kita sendiri, karena kita belum punya pekerjaan, kita mencoba mencari kantor atau mencari perusahaan, dan kita mencoba melamar ke perusahaan tersebut. Jadi sekali lagi, yang atas dasar inisiatif itu kita tidak mendapatkan informasi dari manapun, tapi kita berinisiatif melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan atau ke sebuah kantor. Nah, redaksinya pada surat lamaran pekerjaan atas dasar inisiatif, terutama bagian paragraf yang pertama, alinea yang pertama, setelah salam pembuka, sedikit agak beda dengan yang tadi, yang atas dasar informasi. Kalau pada surat lamaran pekerjaan atas dasar inisiatif, redaksinya kurang lebih begini. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini langsung identitas kita, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, pengalaman kerja, dan yang lainnya. Kalau kita punya punya pengalaman pekerjaan. Jadi hanya di bagian alinea pertama saja yang membedakan mana surat lamaran pekerjaan atas dasar inisiatif sendiri dan mana surat lamaran pekerjaan atas dasar informasi. Yang perlu saya tekankan kepada
kepada pemirsa atau kepada para siswa, dalam surat lamaran pekerjaan itu kita harus harus membuat kalimat yang sifatnya impresif, yang berisi promosi diri. Jadi meyakinkan kepada perusahaan bahwa kita ini benar-benar bersungguh-sungguh ingin menjadi karyawan dari perusahaan tersebut dan ingin selalu mengabdikan seluruh kemampuan kita secara profesional. Jadi nanti dalam isi surat lamaran pekerjaan itu kita ada semacam promosi diri. Misalnya kurang lebih begini ya, dalam redaksinya itu kurang lebih begini. Saya selalu siap mendedikasikan seluruh kemampuan saya secara profesional demi kemajuan perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Nah, kalimat itu namanya kalimat impresif yang berisi promosi diri, sehingga diharapkan perusahaan yakin dengan kemampuan kita dan yakin dengan kesungguhan kita bahwa kita ingin bekerja secara profesional di perusahaan tersebut. Selanjutnya kita mencoba tentang sistematika atau kurang lebih urutan penyusunan surat lamaran pekerjaan. Nah, sistematika surat lamaran pekerjaan diawali dengan tempat dan tanggal pembuatan surat, atau biasa orang mengenalnya atau menyebutnya sebagai titik mangsa. Nah, tempat dan tanggal pembuatan surat ini ditulis di sudut kanan atas, ya. Di sudut kanan atas kertas surat lamaran pekerjaan. Misalnya, Garut tanggal 30 November tahun 2022. Itu titik mangsa, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang selanjutnya, sistematika yang kedua, urutan yang kedua adalah lampiran serta H. Apa lampiran itu? Lampiran itu adalah segala sesuatu yang dilampirkan berkas-berkas sebagai pendukung di luar surat inti, di luar surat lamaran pekerjaan. Misalnya ada fotokopi ijazah, pas foto, surat kelakuan baik atau SKKB atau surat keterangan kesehatan dari dokter dan yang lainnya, itu lampiran. Nah, dalam penulisan lampiran, kalau misalnya lampiran ada 6 berkas, jangan ditulis dengan angka, tapi harus ditulis dengan huruf 6. Jadi ENAM. Jadi 6 berkas. Hal itu isi dari surat tersebut. Ya, surat ini berisikan apa? Oh, berarti hal lamaran pekerjaan. Nah, yang terakhir untuk pembahasan sekarang tentang alamat surat. Untuk alamat surat, yang pertama ketentuan di akhir tidak perlu dibubuhi dengan tanda titik. Yang kedua, alamat surat itu tidak boleh dari 3 baris. 1 baris boleh kalau alamat dianggap jelas. 2 baris boleh, paling banyak 3 baris. Usahakan jangan sampai lebih dari 3 baris. Nah, anak-anakku sekalian yang saya hormati, ya, untuk pertemuan sekarang, pembuatan video pembelajaran tentang surat lamaran pekerjaan, kita sudah memasuki sistematika surat lamaran pekerjaan dan baru terbahas 3 poin saja. Ya. Sementara yang lainnya kurang lebih ada 6 poin lagi. Insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dijadikan catatan penting, bekal buat kalian nanti setelah kalian selesai belajar di SMA 10 Garut ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.